Lihat, rapat di Komisi 2 masih dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang hadir secara fisik maupun ada yang hadir secara virtual, dan ini tentu memudahkan kita untuk mencapai quorum, dan saya menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenakan kami untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara beserta seluruh jajarannya yang setelah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta persetujuan pada kita semua soal agenda dan soal waktu. Yang pertama, agenda kita hari ini tunggal, kita ingin mendengarkan atau juga bisa kita sebut mengevaluasi terkait dengan soal pembangunan di kawasan IKN, khususnya berkaitan dengan masalah pertanahan dan tata ruang. Apakah kita bisa setuju ya Pak Ibu sekalian? Setuju ya. Kemudian karena kita ini hanya ingin mendengarkan perkembangan dan kemudian nanti memberikan masukan dan saran, mungkin waktu kita tidak perlu terlalu lama. 11:30 ya, 11:30 ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui dan sekedar informasi pada Kepala Otorita bahwa kemarin pada saat pembahasan pembentukan undang-undang, sebagian isi dari pansus IKN itulah kawan-kawan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada di Komisi 2 ini. Ya. Jadi pada saat itu kami banyak terlibat langsung, apalagi saya sebagai Ketua Pansus pada saat itu betul-betul mengikuti persis ya, bagaimana juga kita mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat di Kalimantan dan seterusnya itu. Nah, tentu kami ingin juga apa yang menjadi, katakanlah menjadi hasil pekerjaan kami pada saat itu, ingin juga kami mendengarkan langsung progresnya seperti apa. Itu kenapa pada hari ini kami mengundang Kepala Otorita dan beserta jajarannya sudah sampai sejauh mana, apalagi kan kita juga sama-sama mengetahui di Prolegnas juga kita sudah memasukkan ya, sudah disepakati akan ada revisi undang-undang lagi tentang IKN ini. Nah, tentu ini juga menjadi sesuatu yang juga perlu kami ketahui gitu. Dan kita juga sudah memahami bahwa Presiden juga sudah mengeluarkan instruksi Presiden ya berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan sana, dan ini sebagian besar adalah mitra kami. Kalau soal pertanahan itu pasti urusannya dengan Kementerian ATR BPN, itu juga mitra di Komisi 2. Kemudian kalau bicara soal tentang nanti pengalihan ASN, itu juga pasti di kami, karena Menteri Pan-RB dan BKN itu juga mitra kerja Komisi 2. Apalagi nanti kalau soal pemerintahan, misalnya istana dan segala macam, itu juga pasti ada kaitannya dengan Komisi 2, karena mitra kami juga adalah Mensesnek, KSP, dan Sekap. Jadi kaitannya banyak, irisannya banyak sekali dengan tugas-tugas seharian yang menjadi tugas tanggung jawab Komisi 2. Baik, terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengarkan respons jawaban dari otorita. Memang mungkin tidak mungkin kita membahas semuanya dalam waktu yang cukup singkat pada hari ini, karena saya tadi mencatat dari semua yang disampaikan oleh baik pimpinan maupun anggota Komisi 2, bukan hanya sekedar masalah tanah gitu. Ya, kita ini ya tadi karena memang kita ikut
membidani lahirnya undang-undang ini, curiosity kita tuh jadi tinggi, ya. Apa gitu yang sudah terjadi di sana, kira-kira begitu kan? Makanya pertanyaannya dari berbagai perspektif. Nah, saya kira nanti memang harus dijawab secara tertulis lebih detail. Tetapi intinya kalau berkaitan dengan soal pertanahan, pesan tadi yang disampaikan oleh semua kita di sini adalah bahwa kita berharap tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan IKN itu, baik yang 256 atau sampai yang terkecil yang KIPP itu clear and clean. Itu ya. Jadi tidak ada berkaitan dengan atau berpotensi memunculkan sengketa atau konflik, ya, baik itu terutama dengan masyarakat, apalagi itu ya, kemudian tanah ulayat misalnya, terus kemudian ya atau pihak ketiga atau swasta. Itu ya saya kira yang pesan dari kita semua terkait dengan soal tanah. Kemudian yang kedua, tentu karena memang pembangunan dimulai dari nol, pengelolaan tata ruangnya lebih bagus. Nah, harusnya memang penetapan RDTR-nya itu visioner jauh ke depan, ya. Sudah bisa mengantisipasi misalnya 20 atau bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang gitu. Nah, itu nanti akan berdampak dengan soal lingkungan hidup dan seterusnya. Nah, nanti jawaban tertulis itu ya, nanti akan cek terutama soal progres pembangunan yang mau kita capai sampai tanggal atau di pertengahan 2024 mungkin tahunnya kan, yang sudah mulai harus pindah itu ya, termasuk soal pengalihan ASN yang tadi disebutkan ada 12.000, 5.000 TNI dan segala macam itu. Mungkin nanti kami akan datang ke sana langsung. Ya, nanti kita buat kunjungan kerja spesifik, ya, mungkin di masa setelah reses nanti habis Lebaran, ya, masa sidang kelima. Nah, nanti kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangannya. Jadi kalau tadi Pak Kepala mengatakan ada 2 kantor, 3 kantor, 1 di sini, 2 di sana, nah, mungkin kita akan rapat nanti di 2 kantor di sana mungkin lihat. Atau tanah ulayat. Kalau tidak salah di sana tidak ada. Tidak ada tanah ulayat. Iya. Tidak ada tanah ulayat. Belum pernah ditetapkan. Tanah adat aja kalau gitu. Tanah adat juga tidak. Tanah adat juga belum, Pak. Hah? Belum ada tetap tidak ada. Tidak ada status tanah adat. Di wilayah itu. Belum ada penetapan. Ya mungkin secara formal memang belum pernah ada ditetapkan tanah ulayat dan tanah adat, Pak. Udah kalau gitu tidak udah pakai tanda kurungnya aja. Jadi masyarakat yang tanahnya untuk pembangunan gitu aja. Oke. Kan tadi udah dijelaskan bahwa di sana belum ada yang berstatus tanah ulayat dan tanah adat. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya ada tanah kerajaan. Memang saya pernah dengar itu. Ada yang kerajaan Kutai apa segala macam itu. Itu gimana statusnya? Tidak ada yang masuk? Ya. Ya, jadi saya kira itu tadi bagi masyarakat tanahnya digunakan untuk pembangunan, saya kira sementara ini sudah cukup. Nanti kita lihat aja nanti di sana. Kalau misalnya, jadi ya, artinya dalam konteks ini kan kita nggak ada masalah toh dengan kesimpulan ini kan. Nanti detailnya kalau memang tadi ada aspirasi yang masuk misalnya, nanti pada saat kita ke sana ya kita kan mungkin bukan hanya dengan otoritas aja nanti kita, mungkin dengan Pemda sana kita akan panggil, mungkin dengan masyarakat di sana juga kita akan ketemu, kira-kira gitu. Gitu ya? Setuju Pak ini? Oke. 2. Terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, Komisi DPR RI meminta kepada OIKN agar melakukan pelibatan publik secara luas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir dan laut, agar ke depan rencana detail tata ruang atau RDTR mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif
mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat di sekitar IKN dan wilayah adat sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Saya kira nggak ada masalah ini. Ya, jadi langsung aja di sekitar IKN, koma, termasuk jika ada wilayah adat, koma, wilayah adat, koma, ya, sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Oke, kalau singkatan OIKN itu memang sudah formal. Ya, OIKN itu memang sudah dibakukan dan populer sekarang ya. Iya, Pak. Oke. OIKN, Otorita Baik. IKN. Tidak setuju ya? Oke. 3. Komisi 2 PRI mendorong Kepala OIKN untuk melakukan percepatan penyelesaian proses legislasi 6 peraturan perundangan terkait data ruang dan pertanahan. Ini bentuk dukungan kita. Untuk atau segeralah untuk segera melakukan, ya. Setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah bisa menyepakati 3 kesimpulan pada rapat dengar pendapat kita pada hari ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita. Sebelum saya tutup, saya atas nama Komisi 2 PRI mengucapkan terima kasih pada Saudara Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat dengar pendapat hari ini saya nyatakan ditutup. Selamat siang, selamat sejahtera bagi semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.